dari Jogja, jadi dibanding ke bulan ini. Hari ini kita melanjutkan fikih tohara di pertemuan yang sebelumnya. Kalau kemarin di sebelumnya kita membahas tentang wudu, ya kalau masalah wudu. Kita juga mungkin sekilas tentang mandi, mungkin saya agak lupa. Tapi karena kemarin ada beberapa yang bertanya tentang darah wanita, tentang haid begitu. Jadi hari ini kita membahas tentang fikih darah wanita. Fikih darah wanita ini masuk dalam fikih tohara. Fikih tohara itu adalah fikih yang berbicara tentang suci dari hadas atau suci dari najis. Haid itu bagian dari penyebab hadas besar, makanya masuk dalam bagian fikih tohara. Nah, kalau kita bicara tentang fikih darah wanita, darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan itu ada 3 macam. Ada haid, nifas, istihadah. Haid itu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang bersumber dari rahimnya, yang dinding rahimnya luruh, ya, karena memang dia normal, sehat, bukan karena disebabkan oleh penyakit. Kalau dia keluarnya disebabkan karena penyakit, itu bukan haid. Misalnya ada orang habis operasi miom, kista, kanker serviks dan lain-lain. Lalu kemudian setelah operasi tersebut keluar darah dari kemaluannya, itu namanya bukan haid. Itu namanya darah istihadah. Kemudian yang kedua, darah nifas sekarang. Darah nifas itu adalah adam al-kharij aqibal wiladah, darah yang keluar sehabis melahirkan. Jadi ketika ada orang melahirkan, keluar darah dari kemaluannya, maka itu masuk dalam kategori nifas. Oke ya. Nah, dihitung nifas itu kalau darahnya keluar setelah rahim itu kosong dari kehamilan. Kalau bayi atau janinnya masih ada di dalam perut, sedangkan ada darah yang keluar, maka darah yang keluar itu tidak masuk dalam kategori nifas. Jadi dihitung nifas itu darah orang itu melahirkan, bayinya keluar. Setelah bayi keluar ada darah yang menetes, nah itulah baru dihitung nifas. Atau ada orang keguguran, begitu digugurkan anaknya, dikeluarkan janinnya, entah itu dengan kuretase mungkin, dan ternyata yang keluar itu sudah membentuk setidak-tidaknya gumpalan darah atau gumpalan daging, maka darah yang keluar juga disebut sebagai nifas. Tapi tidaklah disebut nifas kalau rahimnya masih berisi janin. Contoh, pada saat ada orang mau melahirkan, dia merasa ada kontraksi-kontraksi yang terjadi. Pada saat kontraksi-kontraksi terjadi, menunggu pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan, ternyata keluar lendir-lendir yang bercampur dengan darah. Maka itu bukan nifas namanya. Kenapa? Karena janinnya belum keluar, janinnya masih ada di dalam perut, maka darah itu belum dianggap sebagai nifas, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang ketiga adalah istihadah. Istihadah itu apa? Istihadah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Dia bukan haid, bukan juga nifas, otomatis adalah istihadah. Pokoknya darah yang tidak termasuk ciri-ciri haid tapi juga bukan nifas, itu semua disebut istihadah. Nah, di antara 3 jenis darah ini, darah haid dan darah nifas itu menyebabkan kita wajib mandi, menyebabkan hadas besar. Tapi istihadah itu tidak mewajibkan mandi. Jadi kalau ada orang selesai dari istihadah, dia tidak perlu mandi. Kalau mau sholat tinggal wudhu, habis itu sholat.
Beda halnya dengan haid dan nifas. Orang kalau habis haid dan nifas tidak bisa. Kalau ada orang habis haid dan nifas, dia tidak bisa langsung sholat kecuali dia mandi dulu, ya kan? Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang haid. Haid itu adalah adab al-kharij min aqsar. Harus kayak Amril ya. Itu udah bisa. Apa ini aja. Itu tambahan misalnya. Tahu semua. Tolong diucapin aja. Ya, nggak apa-apa begini aja. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan adab al-kharij min aqsar rahimil mar'ah fi ayyamin ma'lumatin laha ala sabili sihah. Jadi darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan di hari-hari yang memang dia ketahui. Jelas Bu? Jelas ya, oke. Jadi darah itu Bu, kalau darah haid dan darah istihadah itu dibedainnya setidak-tidaknya dengan 3 ciri-ciri. Ciri-ciri haid itu pertama dilihat dari warnanya, kedua dilihat dari usia perempuan yang mengalaminya, yang ketiga dilihat dari durasinya. Yang pertama, darah haid itu kalau dilihat dari warnanya ada 5 macam warna darah haid. Pertama warna hitam, 2 warna merah, 3 warna coklat, 4 warna kuning, 5 warna keruh. Keruh ini sebetulnya nggak termasuk nama warna jenis warna yang resmi ya. Tapi keruh itu antara mau dibilang putih enggak, kuning enggak, hitam enggak, abu-abu juga enggak. Butek kali Bu orang bilang ya. 5. Nah, jadi kalau kita mengalami haid, selama masa haid itu tidak mencapai durasi maksimal 15 hari, maka jangan keburu-buru mandi selagi masih ada 5 warna ini. Ada seorang sahabi yang dia datang kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dia bawa kapas. Kapasnya berwarna kekuningan. Lalu dia bilang pada Sayyidah Aisyah, ini kapas berwarna kekuningan. Saya udah gak keluar lagi yang warna hitam sama merah. Apakah saya udah boleh mandi biar segera bisa sholat? Apa kata Aisyah? La ta'jalan hatta taraina al-qassa al-bayda. Jangan buru-buru mandi sampai kamu mendapati al-qassa al-bayda. Apa yang disebut dengan al-qassa al-bayda? Al-qassa al-bayda itu artinya yang pertama adalah keputihan. Jadi kalau misalnya kita ini masih ada warna kekuningan lah, kecoklatan lah, bercak apalah, jangan buru-buru untuk mandi. Kalau udah keluar yang namanya keputihan, barulah kemudian kita mandi. Kemudian mana al-qassa al-bayda yang kedua adalah betul-betul putih. Maka ketika ada orang selesai dari haidnya, dia ngecek pakai tisu, dia ngecek pakai kapas, nggak ada keputihan sih, tapi juga tidak ada bercak sama sekali, sehingga tisu dan kapasnya benar-benar bersih tanpa bercak, itu juga menjadi petanda suci dari haid. Cara ngeceknya bagaimana Bu? Jangan cuma sekedar melihat di pembalut ya, karena bisa saja darah masih menetes dari rahim, tapi saking sedikitnya dia tidak menetes di pembalut. Maka coba ibu duduk di kloset atau jongkok di jamban berarti ya, kalau jongkok
jongkok di jamban gitu kan, atau duduk di kloset, ambil tisu atau kapas, boleh dibasahin kapasnya gitu kan, dicolek di pintu kemaluan. Jangan dimasukin ke dalam, nanti infeksi. Dicolek aja di pintu kemaluannya. Masih ada bercak apa enggak? Kalau masih ada bercak, aduh masih ada nih bercak-bercak coklat, jangan mandi dulu. Kalau benar-benar putih baru mandi. Atau apalagi kalau ada keputihan, lebih yakin lagi udah selesai dari haidnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah dari warnanya, kita juga akan membahas ciri-ciri haid dari usia yang mengalaminya. Kalau ada anak perempuan usianya sudah mencapai 9 tahun Hijriah minimal 9 tahun Hijriah, walaupun dia belum ulang tahun ke-9 Masehi, tapi dia udah 9 tahun Hijriah, keluar darah yang berciri-cirikan haid, maka ini sudah disebut sebagai haid. Tapi kalau misalnya ini anak baru umur 5 tahun, 6 tahun, 7, 8 keluar darah, itu belum bisa disebut haid. Jangan-jangan ada masalah dalam organ reproduksinya. Maka ketika Sayyidah Aisyah ditanya umur berapa minimal perempuan itu haid, minimal 9 tahun Hijriah. Dan itu sudah dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah dari 14 abad yang lalu, sudah dinyatakan minimal haid 9 tahun. Dan hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan penemuan kedokteran modern. Semua dokter juga sepakat, anak kecil perempuan baru bisa dikatakan haid kalau umurnya 9 tahun. Kalau belum 9 tahun dia keluar darah, jangan-jangan ada masalah dalam organ reproduksinya. Ada kapan Bu ini di berita, anak 9 tahun itu dia belum, anak umur 5 tahun dia keluar darah terus-terusan dari kemaluannya. Begitu dicek, ternyata alhamdulillah dia harus diperkosa sama tetangganya sendiri. Nah ini kan gak bisa kita sebut sebagai haid, itu darah penyakit sebetulnya. Nah kemudian yang terakhir adalah durasi Bu. Ini Bu, durasi ini sangat menentukan apakah ini haid atau bukan. Durasi haid itu minimal 24 jam. Kalau dalam bahasa Arabnya yaumun walailah, seperti sehari semalam. Tapi faktanya sehari semalam itu kadang-kadang orang menyebutnya dengan 24 jam. Jadi durasi minimal haid itu minimal dihitung dalam durasi jam, yaitu 24 jam. Walaupun 24 jam itu tidak keluar dalam sehari semalam, dia keluarnya dalam waktu beberapa hari. Misalnya, saya keluar darah selama 3 hari. Setiap harinya saya keluar 10 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Begitu jam 4 sore darah saya berhenti sendiri. Besok jam 6 pagi ada lagi. Selalu begitu darahnya terus-terusan keluar dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore aja. 10 jam kan? Hari kedua begitu lagi, hari ketiga begitu lagi. 10 hari, 10 jam, 10 jam, 10 jam. 3 hari kali 10 jam. Berarti berapa jam? 30 jam ya. Itu haid semua 3 hari. Tapi kalau selama 3 hari itu darah saya yang keluar misalnya cuma dari pagi jam 6 sampai jam 9 doang. Jam 6 sampai jam 9 doang. 3 jam kan? 3 jam, hari kedua 3 jam, hari ketiga 3 jam lagi. Berarti berapa jam? 9 jam kan? Ternyata itu bukan haid kan? Habis itu gak keluar lagi darahnya. Udah, keluar darahnya cuma 3 hari itu, dan masing-masing per harinya itu 3 jam. Berarti 9 jam itu tidak masuk dalam kategori haid. Kenapa tidak masuk ke dalam kategori haid? Karena tidak mencapai durasi minimal 24 jam. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur ya? Kalau saya terlanjur mengira itu haid, lalu saya tidak sholat, begitu hari ketiga saya baru sadar ini adalah istihadah, ya kan? Terus gimana dong sholat yang saya tinggalkan 3 hari itu? Dikodok, diganti.
Kenapa dikodok? Ya dikodok gara-gara apa? Gara-gara saya tidak sholat 3 hari padahal saya nggak haid. Tapi apakah saya berdosa 3 hari itu nggak sholat? Nggak berdosa. Kenapa nggak dosa? Karena saat kita meninggalkan sholat bukan karena kita malas, tapi karena kita mencurigai itu haid. Kita punya alasan yang sangat kuat untuk mencurigai itu adalah haid. Gitu ya. Nah, tapi ya begitu kita sadar itu istihadah ya kemudian diganti. Diganti itu artinya apa? Dia qadha. Nah, berarti ada berapa sholat yang ditinggal? 3 hari kali 5 waktu, lumayan tuh 15 sholat ya. Terawih nggak apa bu? Terawih pokok. Jadi 3 subuh, 3 zuhur, 3 asar, 3 maghrib, 3 isya berarti. Baik, itu tentang durasi minimal. Sekarang durasi maksimalnya. Durasi maksimalnya itu adalah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam ini adalah durasi maksimal. Selagi darah itu keluar dalam waktu 15 hari 15 malam, apapun darah, warna darahnya keluar itu tidak penting, itu semuanya adalah haid. Ya, tidak penting warna darahnya. Misalnya 5 hari warna hitam, 5 hari warna merah, 5 hari warna coklat. Berarti ada 3 macam warna ya bu ya. 3 macam warna selama 15 hari berarti itu adalah haid semuanya. Atau misalnya gini bu, 5 hari hitam, 2 hari merah, 2 hari coklat, 2 hari kuning, itu semuanya 11 hari. Itu haid semuanya. Itu ya. Oke, intinya 15 hari 15 malam itu durasi maksimalnya. Kadang-kadang juga nggak lancar bu. Kadang-kadang terputus-putus. Tapi pokoknya berhenti di hari ke-15, maka dianggap haid semua dengan contoh berhentinya. Contoh ya, keluar darah 5 hari, berhenti 2 hari. Lalu keluar lagi 5 hari. Berarti 5, 2, 5. Berarti haidnya 12 hari. Walaupun macet di tengah-tengah, itu tetap dihitung hukumnya haid. Macet doang. Macet dalam bahasa Arab itu namanya naqaq. Naqaq itu artinya berhenti, macet di tengah-tengah fase haid. Ya. Jadi dia dianggap hukumnya haid 12 hari. Bagaimana kalau selama 2 hari yang macet di tengah-tengahnya dia terlanjur mandi lalu sholat, apakah sholatnya berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Karena saat dia bersuci dan dia yakin udah suci ya sudah. Saya yakin udah suci kok, saya ngecek ada bercak apapun, saya mandi, saya sholat, ya udah sholat aja. Ya memang kalau dia tidak punya alasan untuk menunda ya tidak usah ditunda mandinya, karena emang gak ada bercak. Tapi ketika keluar lagi darahnya, ya sudah berarti berhenti lagi dari sholat. Itu bu ya. Bagaimana kalau itu terjadi di bulan Ramadan? 5 hari keluar darah, hari ke-6 kita pikir udah suci, akhirnya kita mandi, kita puasa. Hari ke-6 kita puasa, hari ke-7 kita puasa. Hari ke-8, 9, 10, 11, 12 keluar darah lagi. Padahal hari ke-6 dan ke-7 kita terlanjur puasa. Gimana dong? Ya tetap harus dikodok. Kenapa? Karena secara hukum itu jatuh-jatuhnya masih dihitung sebagai haid. Jadi tetap kodok puasanya 12 hari, jangan 12 minus 2. Gitu bu ya. Kira-kira aku pernah ngalamin gitu ya. Di prank kita mau badan kita sendiri. Oke baik. Nah kemudian berikutnya lagi, kalau keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam, berarti kita mengalami yang namanya haid dan istihadah. Kita harus bisa memilah mana haid dan istihadah. Kalau misalnya keluar darah selama 18 hari, jangan gini bu, udahlah 15 hari pertama anggap aja haid, sisanya anggap aja istihadah. Enggak. Itu cara-cara instan yang banyak sekali perempuan lakukan padahal nggak ada dasarnya. Silakan dicari, mau di kitab manapun nggak akan ketemu. Mau di kitab mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi nggak akan ketemu, semuanya cara yang seperti itu.
Jadi caranya bagaimana membedakan haid dan istihadah? Pertama, bedakan dengan tamyiz. Metode yang pertama namanya tamyiz. Tamyiz itu artinya membedakan haid dan istihadah berdasarkan pembedaan warna darah. Darah yang lebih pekat itu adalah haid, darah yang lebih muda itu adalah istihadah. Contoh, ada seseorang keluar darah lebih dari 15 hari. Anggaplah 20 hari. 10 hari hitam, 10 hari coklat. Maka yang haid hanya 10 hari pertama saja. Jadi jangan udah 15 hari aja gitu enggak. Warna yang sama itu tidak bisa dibelah. Jangan sampai gini, coklat yang 5 hari pertama ikut haid dah, coklat yang terakhir istihadah enggak. Jadi warna darah yang sama itu hukumnya sama. Yang hitam masuk haid semua, yang coklat masuk istihadah semua. Kenapa? Karena haid itu aturannya tidak bisa lebih dari 15 hari. Kalau yang coklat mau ditambah ke yang hitam itu lebih dari 15 hari. Berarti jadi 20 hari. Haid tidak bisa lebih dari 15, tapi boleh kurang dari 15. Maka yang 10 hari pertama itu adalah haid, 10 hari yang berikutnya yang coklat itu berhukum sebagai istihadah. Tapi sekali lagi, tadi katanya warna-warna yang berbeda bisa aja dia haid, iya, asalkan jumlahnya enggak 15 hari. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan, Ibu? Daripada ngobrol sendiri, yuk kita ini aja. Gimana? Jadi, Ustazah misalnya tadi kan warna-warna masuk haid itu ada hitam, coklat, merah, kuning dan biru. Kalau misalnya 10 hari itu haid hanya warna merah, warna hitam, terus kan tadi sampai 15 ya maksimal. Tapi ternyata 5 hari itu coklat, masih menganggap itu haid. Berarti dia 12. Berarti 5 hari itu yang coklat udah bukan haid. Iya, karena yang coklat ini tadi saya sampaikan, maka jangan ngomong sendiri. Saya tadi sampaikan satu warna itu tidak bisa dibedah, nggak bisa dibelah. Jangan setengah coklat masuk haid, setengah coklat istihadah nggak bisa. Jadi kalau istihadah semua, haid semua, coklatnya. Itu ya. Jadi coklat ini yang 10 hari kenapa nggak bisa kita hukumi sebagai haid? Karena kalau ditambahkan ke yang warna hitam jumlahnya jadi lebih dari 15 hari. Oke? Iya, jadi jangan dibelah. Bisa nggak 5 hari pertama maksudnya haid, 5 hari yang terakhir maksudnya istihadah? Enggak. Tadi kita sudah sampaikan rule-nya adalah dalam metode tamyiz. Satu warna tidak bisa berhubung dua. Berarti 3 hari hitam. Terus? Misalnya kayak seperti tadi 10 hari hitam, 3 harinya coklat. Lebih dari 15 hari nggak itu? Ya berarti haid semua. Rule-nya nomor 1, darahnya keluar lebih dari 15 hari. Yang kedua, rule-nya haid itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Rule yang ketiga, warna darah minimal 2 macam atau lebih. Rule yang berikutnya, satu warna darah tidak boleh berhukum 2. Hukumnya 1, haid, istihadah. Ya Bu ya, saya kasih contoh lagi. Kalau keluar darah 5 hitam, 5 merah, 2 coklat, itu darah apa? Semuanya haid ya? Kenapa? Tidak lebih dari 15 hari. Oke. Warna darah apa pun nggak penting selama berhentinya darah di maksimal hari 15. Oke. Yang kedua, ada orang keluar darah 10 hitam, 7 kuning. Gimana? Yang haid yang mana? Yang kuning? Berarti istihadahnya berapa hari? 7 hari ya? Oke. Kalau misalnya gini, 10 hitam, 4 merah, 4 kuning. 3 macam darah nih ya sekarang.
10 hitam, 4 merah, 4 kuning. Yang hitam yang 10 itu apa? Haid. Yang 4 merah? Kenapa haid? Karena kalau ditambahkan ke hitam itu tidak lebih dari 15 hari. Yang 4 kuning? Istihadah. Berarti haidnya berapa lama? 14 hari. Ya Bu ya? Gampang kan? Pertanyaannya adalah, hitungnya gampang, tapi para prakteknya nanti jangan sampai bingung sendiri. Maksudnya gini, bisa nggak bedain warna darah? Bisa? Masalahnya kalau warna darahnya itu, kalau rajin ganti pembalut itu bisa. Jadi jam sekian merah nih, sampai jam sekian bisa ganti pembalut lagi. Gitu. Tapi kalau seharian dari pagi sampai malam nggak ganti-ganti itu pembalut, udah campur-campur ganti pembalut. Makanya rajin-rajin ganti pembalut. Biar bakteri juga enggak berkembang biak di situ kan. Nah, jawab sekalian gini. Tadi kan contohnya 10 hitam, 10 coklat itu hanya 10 hari pertama kan yang haid. Yang 10 berikutnya itu kan yang coklat apa? Istihadah. Tapi gini, kalau kita mengalami hal itu di hari ke-11 berarti kan berubah warna coklat kan? Emangnya kita mandi? Emangnya kita sadar itu istihadah? Enggak kan? Hari pertama sampai hari ke-10 ini hitam. Begitu hari ke-11 berubah menjadi coklat. Emangnya kita sadar itu bakalan jadi istihadah? Emangnya kita mandi hari ke-11? Enggak lah, orang tadi yang nanya ke Aisyah warna kuning jadi disuruh jangan mandi dulu kok. Apalagi coklat. Pastinya hari ke-11 kita gak akan mandi. Kita berharap darah itu berhenti maksimal hari ke-15. Siapa tahu ya kan? Maka hari ke-11 kita gak mandi dong. Masih ada coklat 12, 13, 14, 15. Begitu mencapai hari ke-15 kita baru sadar, ya bakalan jadi saya ngalamin istihadah nih berarti nih. Ya gimana dong? Kita mandinya kapan? Di durasi maksimal haid yaitu 15. Kita mandi di hari ke-15 sambil berharap ya Allah mudah-mudahan habis mandi gak keluar lagi darah. Masih keluar aja tuh coklat, keluar aja. Berarti kan kita sholat di hari ke-15 dalam keadaan istihadah. Hari ke-16 kita sholat dalam keadaan istihadah sampai hari ke-20 kita sholat dalam keadaan istihadah. Pertanyaannya adalah, apa nasib sholat-sholat yang kita tinggalkan dari hari ke-11 sampai hari ke-15 yang kita pikir itu adalah haid, ternyata istihadah. Tolong lumayan tuh pokoknya, iya kan? 5 hari kali 5 sholat, 5 kali 5 sama dengan 25. Tenang, kita udah terlatih sholat tarawih. Jadi kalau itu juga udah bisa lah kita cicil. Kita sisakan, kita siapkan waktu yang luang. Kita siapkan waktu yang luang, misalnya pas anak lagi tidur gitu kan, kita tolong. Pas apa kita tolong, gitu kira-kira. Intinya hari ke-11 yang pasti kita nggak mandi dulu dalam kasus ini, karena sambil kita berharap haid itu berhenti maksimal di hari ke-15. Kalau begitu hari ke-15 dia berhenti, kita mandi, nggak keluar darah lagi setelah mandi, alhamdulillah itu haid semua 15 hari, warnanya hitam dan coklat. Tapi ternyata kalau keluar lagi, berarti kita mengalami istihadah. Baru setelah istihadahnya benar-benar berhenti di hari ke-20, kita baru bisa menganalisa. Kira-kira haid saya yang mana aja nih, istihadah saya yang mana? Saya berubah warna dari hari ke-11 gitu. Dua ya. Cuman kita tidak bisa pakai metode ini kalau warna yang paling pekatnya lebih dari 15 hari. Saya kasih contoh. Saya keluar darah 20 hari, hitam 17 hari, 3 coklat. Apakah saya bisa bilang bahwa yang hitam 17 hari adalah haid semua? Nggak bisa. Ya udahlah 15 hari haid, yang sisanya istihadah nggak bisa juga. Satu warna nggak bisa berubah, tadi kita sampaikan itu. Maka kalau hitam itu 17 hari, lebih dari 15 hari, nggak bisa kita pakai metode ini. Maka kita pakai metode yang kedua. Setelah tamyiz, ada satu metode lagi namanya adat. Adat itu artinya
kita merujuk haid dan istihadohnya kepada durasi kebiasaan haid kita sebelum mengalami hal-hal semacam ini. Jadi kalau tadi ada orang keluar darah 20 hari, 17 hitam 3 coklat, tidak bisa kita pakai metode tamis, berarti pakai metode adat. Maka yang dihukumi sebagai haid hanya haid durasi kebiasaannya dia sebelum dia mengalami keluar darah lebih dari 15 hari bulan ini. Misalnya, biasanya saya haid itu 8 hari, tumben bulan ini jadi 20 hari. Mana yang hitam 17 hari lagi, gitu kan? Nggak bisa bedain warna darah, walaupun bisa, ternyata warna hitamnya lebih dari 15 hari. Oh, berarti yang dianggap haid selama 20 hari ini cuma 8 hari pertama aja. Ya, dari 20 hari ini yang dianggap haid berarti adalah 8 hari saja. Metode ini juga bisa dipakai buat siapa? Metode ini bisa juga digunakan oleh orang yang sama sekali nggak bisa bedain warna darah. Misalnya, aduh warna darah saya ini hitam apa merah ya? Merah apa coklat nih? Merah kecoklatan nih. Merah kecoklatan ya gimana ya? Kayak warna henna berarti ya. Dia bingung sendiri sama warna darahnya. Berarti dia nggak bisa pakai metode nomor 1. Berarti pakai metode nomor 2. Sebetulnya paling enak itu metode nomor 1. Haidnya bisa lebih lama dihukuminya kalau warna-warnanya itu kayak tadi. Misalnya 10 hitam, 4 merah, 4 kuning berarti 14 hari. Tapi kalau dia nggak bisa bedain warna darah, berarti dihukumi haid adalah durasi kebiasaan haid sebelumnya. Itu ya. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau seseorang itu durasi kebiasaan haidnya tidak satu macam, saya mau nanya, ibu biasa haidnya berapa hari? 12. Yang lain? Seminggu itu 7. Yang lain? Ibu seminggu itu selalu 7 hari atau kadang-kadang 6? Kadang 5, kadang 7. Ibu selalu 12. Kadang 12, kadang 12, kadang 14, kadang 5, kadang 7. Kalau beliau mengalami tiba-tiba keluar darah 20 hari nggak bisa beda warna darahnya, mau pakai yang 5 apa 7? Mau pakai 12 apa 14? Ayo. Yang terlama. Kenapa harus yang terlama? Kita ambil yang paling mendekati waktunya, yaitu bulan kemarin pas. Itu patokannya. Karena ada kebiasaan orang itu bisa berubah-ubah. Kadang 6, kadang 7, kadang 5, kadang 8, kadang berapa. Maka yang menjadi patokan adat kita adalah haid yang betul-betul kemarin baru berlalu. Ibu bulan kemarin ingat haidnya berapa lama? Ingat? Kalau misalnya bulan kemarin itu haid saya itu 6 hari, kalau bulan ini saya keluar darah lebih dari 15 hari dan gak bisa beda warna darahnya, 6 hari itulah patokan adat saya. Tapi kalau bulan sebelumnya 7, bulan sebelumnya lagi 8, bulan sebelumnya lagi 12, gimana? Tetap patokannya bulan kemarin pas. Jadi haid ibu yang bulan kemarin itu jangan dilupakan durasinya. Bu, haid yang kemarin jangan dilupakan durasinya. Itu bukan mantan yang perlu dilupakan. Kalau mantan mah lupain aja, ibu ya. Tapi kalau haid kita yang kemarin jangan, karena akan menjadi patokan. Siapa tahu kita mengalami keluar darah lebih dari 15 hari bulan ini dan kita nggak bisa beda.